A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, ya. Hari ini sebagai pertemuan awal kita di kelas 6 semester 1, ya, setelah sebelumnya kalian berada di kelas 5 dan saat ini sudah naik ke kelas 6. Baik, pada kelas 6 semester 1, ya, mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi pertama yang akan kita pelajari tentang surah Al-Kafirun, ya, tentang surah Al-Kafirun. Terkait dengan materi surah Al-Kafirun, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca surah Al-Kafirun secara tartil. Jadi membaca Al-Quran itu harus dibaca secara tartil, ya, dibaca sesuai dengan kaidah, hukum bacaan dan tajwid, ya, maupun mahraj ataupun sifat daripada huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita mempelajari tentang mushaf Al-Quran, tentang surah Al-Kafirun ini, ya, terlebih dahulu Pak Guru akan sampaikan beberapa hal terkait dengan surah Al-Kafirun. Jadi dalam Al-Quran itu ada 114 surah, terdiri dari 30 juz, dan kita akan melihat surah Al-Kafirun ini berada di juz ke-30, tepatnya pada surah ke-109, ya, di dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Kemudian selanjutnya surah Al-Kafirun ini termasuk surah Makkiyah, ya, atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi beliau masih di Mekah surah ini diturunkan, ya. Bahkan ini surah yang awal-awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama surah Al-Kafirun ini diambil dari kata pada ayat pertama, ya. Jadi Al-Kafirun diambil dari kata pada ayat pertama surah Al-Kafirun. Baik, kita masuk ke dalam materi. Pak Guru akan memberikan contoh bagaimana cara membaca surah Al-Kafirun yang baik, ya. Oke. Perhatikan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke ayat pertama, perhatikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan, di sini ada huruf ya. Dia adalah matobi, ya. Kemudian sesudah matobi ada huruf alif. Perhatikan, ada huruf alif. Maka hukum bacaannya adalah mad jaiz, ya. Mad jaiz, ya. Kita bisa baca 2, 4 atau sampai 5 harakat. Namun yang kita gunakan, kita baca 4 sampai 5 harakat. Kemudian di sini ada berbaris dhamma, kemudian ada waw sukun, disebut matobi. Sesudahnya, karena kita wakaf, maka huruf nun sebagai huruf terakhir harus disukunkan. Maka di sini ada hukum bacaan namanya mad arid lis sukun. Maka panjang harakatnya 2, 4 atau 6 harakat. Jadi Pak Guru ulangi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Perhatikan. Ya, satu kali lagi Pak Guru ulangi. Qul ya
ayyuhal kafirun. Ya, kita lanjut ke ayat kedua. Ya, masih sama. Ya, ini adalah tanda mad jaiz ya. Nah, tanda mad jaiz. Jadi itu panjang harokatnya yang kita gunakan adalah 4 sampai 5 harokat. Nah, sama ada mad tobi, kemudian sama mad arid lisukun karena kita wakaf di sini ya. Ada mad tobi. Kemudian sesudahnya karena kita wakaf maka huruf nun sebagai huruf terakhir harus disukunkan. Nah, maka 2 sukun yang berdekatan ya. Maka ini hukum bacaannya karena ini mad tobi, hukum bacaannya mad arid lisukun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Satu kali lagi Pak Guru ulangi. La a'budu ma ta'budun. Ya, itu ayat kedua. Sekarang kita lanjut ke ayat ketiga. Ya, masih sama, ada lagi mad jaiz. Nah, kemudian di sini kita dapatkan lagi mad jaiz. Huruf dal berbaris dhamma, kemudian dia sebagai huruf terakhir maka harus disukunkan. Maka dia menjadi qalqalah. Perhatikan. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Kan? Satu kali lagi Pak Guru ulangi. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Kemudian kita lanjut ke ayat keempat ya. Masih sama, ada kita temukan lagi mad jaiz, kemudian ya hanya satu mad jaiz, kemudian ada karena domatain bertemu dengan mim maka ditahan ya. Kemudian tum dibaca pendek karena tidak ada mad di situ, tidak ada tanda panjang. Kita lihat ayat keempat. Wala ana abidum ma abattum. Ya. Wala ana abidum ma abattum. Satu kali lagi ayat keempat. Perhatikan. Wala ana abidum ma abattum. Ya. Oke, kita lanjut ke ayat kelima. Masih sama, ada kita temukan mad jaiz. Kemudian ya ini ada mad tobi. Ya. Kemudian mad jaiz lagi, perhatikan sama. Ada huruf dal sebagai huruf terakhir. Maka harus karena berbaris dhamma harus disukunkan. Ya, maka dia menjadi qalqalah karena huruf dal termasuk huruf qalqalah ketika dia sukun. Wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan. Wala antum abiduna ma a'bud. Satu kali lagi Pak Guru ulangi. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Kemudian yang terakhir ayat ke-6 dari surah Al-Kafirun ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, perhatikan. Lakum dinukum waliyadin. Ya, satu kali lagi, Pak Guru ulangi. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kurang lebih seperti itu cara membaca surah Al-Kafirun. Oke.
Pak Guru langsung baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke, anakku sekalian. Jadi cukup sekian untuk materi kita hari ini, yakni cara membaca surah Al-Kafirun, surah yang ke-109 ayat 1 sampai 6. Sekian ya, sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.